Renungan Harian Katolik Minggu 14 Januari 2024. Tular menular. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya. Lalu ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas, yang artinya Petrus." Yohanes bab 1 ayat 41 sampai 42. Saudara-saudari sekalian, dalam banyak hal di dalam hidup kita ini, banyak yang diwarnai dengan hal-hal yang berkaitan dengan tular-menular. Misalnya, bila ada orang yang menguap, maka orang-orang di sekelilingnya akan ikut menguap juga. Jika ada orang yang mengantuk dalam sebuah pertemuan misalnya, orang-orang di dekat-dekatnya atau di sekeliling-kelilingnya juga akan ikut terkantuk-kantuk dan lain-lain. Kalau Anda tidak percaya, coba aja lihat di sekeliling Anda. Hal seperti ini banyak terjadi kok. Dan hal seperti ini adalah sangat biasa. Seperti halnya juga dengan penyakit, dengan sakit flu yang menular ke orang-orang di sekitarnya, khususnya bagi mereka yang staminanya jelek. Demikian juga seperti halnya dengan hidup mengikuti Yesus Kristus. Dalam hal tertentu, itu adalah masalah tular-menular pula. Dalam Injil hari ini yang diambil dari Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42, dikisahkan mengenai mengikuti Yesus yang dimulai dengan Yohanes Pembaptis yang memberitahukan dan menunjuk Yesus Sang Mesias kepada dua muridnya. Di sini Yohanes Pembaptis seolah-olah mau ikut mendukung Yesus dengan memberi modal dua orang murid kepada Yesus untuk memulai karyanya. Kemudian terjadilah pertemuan yang mengagumkan itu. Bukan karena inisiatif Yohanes Pembaptis atau kedua muridnya, tetapi Yesuslah yang pertama menyapa mereka. "Apa yang kamu cari?" Setelah mengalami tinggal bersama Yesus, mereka segera menularkan pengalaman kebersamaan dengan Yesus itu kepada orang-orang lain. Di sini kemudian Andreas menularkan pengalaman imannya kepada Simon yang oleh Yesus dipanggil Kefas atau Petrus. Inti dari pengalaman ini ialah kami telah menemukan Mesias atau Kristus. Saudara-saudari sekalian, kita pun juga demikian. Kita telah menjadi orang Kristiani berkat tular-menular itu. Bila kita dibaptis saat kita bayi, itu berarti bahwa kita ditulari oleh orang tua kita yang membaptiskan kita. Orang tua kita tentunya telah menjadi Kristiani terlebih dahulu, dan mungkin juga karena dibaptis bayi atau perjumpaan dengan orang Kristiani lain yang mewartakan imannya kepada Kristus. Oleh karena itu, marilah kita sadar diri bahwa tugas kita juga untuk menularkan pengalaman iman kita kepada sesama kita, siapapun orangnya di sekitar kita. Kita tidak harus berkuar-kuar di lapangan, berteriak-teriak di mal, kantor-kantor, atau di pasar, dan segala macam tentang Yesus Kristus. Tetapi kita mempunyai kualitas hidup Kristiani yang bermutu. Kesaksian hidup dalam kasih seperti Kristus mengasihi kita.
konkretnya dengan kita selalu menebar senyum, dengan kita selalu menyapa ramah penuh kasih kepada siapapun, dengan kita selalu memaafkan kesalahan orang lain, dengan kita suka membantu orang-orang yang sedang kerepotan, siapapun itu, atau dengan kita yang menjaga mulut kita agar selalu mengeluarkan kata-kata yang menyejukkan orang lain, dan tidak lupa saat mau makan, walaupun di tempat umum sekalipun, kita tetap membuat tanda salib karena itu adalah iman kita. Hal-hal seperti itulah yang bisa kita tunjukkan untuk menggantikan berkuar-kuar di lapangan atau mall yang sepertinya sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan zaman sekarang. Jika kita sungguh punya pengalaman personal dengan Kristus, kita dapat menunjukkannya kepada orang lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yohanes, dia hanya mengarahkan murid-muridnya kepada Yesus. Lalu mereka pergi dan melihatnya sendiri. Setelah kita ditarik dan dikenal oleh Yesus, kita akan terdorong untuk membawa orang lain kepadanya. Andreas tidak menyimpan rahasia itu untuk dirinya sendiri. Dia mulai bersaksi. Dia menjadi perekrut bagi Kristus. Dia mencari saudaranya Simon dan membawanya kepada Yesus. Untuk mempertemukan sesama saudara kita dengan Yesus Kristus, terlebih dahulu kita harus bisa memberi kesaksian bahwa kita telah menemukan Dia. Melalui teladan hidup yang senantiasa membuka hati bagi sabdanya untuk berkata, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Saudara-saudara, harapan kita adalah semoga saudara kita berkata, "Dalam diri-Mu aku menemukan Dia." Tuhan, semoga kami dikuatkan oleh perjumpaan dengan-Mu, sehingga kami menjadi pewarta kasih setia-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga sukses, lancar, dan selamat.